banyak yang harus kupelajari. Contohnya kalau notasi, kalau do re mi fa sol la ti do gitu, ada kan C sharp, D sharp gitu. Jadi banyak lagi yang krucil-krucilnya itu belajar, dan termasuk aku belajar tuh dari kolaborasi ini. Kolaborasi ini membuat aku belajar bahwa kolaborasi antar dua Nusantara itu se-interesting itu. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Tamu saya musisi kondang, penyanyi terkenal juga. Satunya musisi kondang di Indonesia, satunya penyanyi terkenal di Malaysia. Baru saja dapat penghargaan apa ya? Jadi Spotify Rap 2025 mengabarkan bahwa beliau ini mendapatkan 22 juta pendengar dan 123 juta streams di 175 negara. Kita sambut Ade Nurulyanto dan Sarifah Aisyah Retno. Retno ini nama Boleh Syarifah. Retno ini nama mama ya. Betul, mama. Jadi meskipun Malaysia punya darah Indonesia. Punya, alhamdulillah. Jadi half Indonesian, half Malaysian. Iya. Dari mana mama? Mama dari asli Solo. Aslinya Solo. Besar di Jakarta. Jadi aku juga sempat sekolah di sini dulu, TK sampai SD. Berarti speaking Indonesianya very well lah ya. Oke lah ya. A bit well. Ya, mungkin ada yang harus dipelajari lagi. Malah Solonya tuh malah nggak hilang. A bit well, side-side. Side. Karena dia keseharian di rumah ngomong Indonesia. Oh. Kalau keluar pintu terus cakap Melayu. Gitu. Ada switchnya. Jadi Aisyah beruntung bisa ketemu sama musisi kondang Indonesia. Aku juga beruntung sama dia. Makanya itu disebut luar biasa lah itu, prestasi yang tidak semua produser, komposer, penyanyi dapatkan. Bahkan dia nambah satu sekarang kerjaannya, jadi pelatih pedal. Let's go. Ini tahun depan official. Serius? Aku belum sempat dilatih. Punya band baru juga namanya Kiribili. Yes. Jadi mudah-mudahan bukan pelampiasan Mas Ade ketika Bupati JJ Govinda sekarang mulai fokus. Nanti gue bocorin tentang Kiribili di sini ya. Oke, siap. Belum pernah dimanapun. Ini berita sangat baik nih. Serius. Jadi, itu sebetulnya mudah-mudahan nanti bukan pelampiasan Mas Ade ketika Bupati JJ harus fokus mimpin Kabupaten Bandung Barat. Tapi mudah-mudahan sih diseriusin. Sebelum ke Mas Ade, Aisyah barangkali boleh cerita. Kok bisa guide ngerayunya Mas Ade itu gimana? Aku yang ngerayu. Enggak lah, mutual. Kalau orang bahasa Inggris bilang mutual. Ya, jadi ceritanya tahun kemarin tuh kita ketemu antar musisi. Kak Ade pas lagi bikin lagu untuk Datuk Siti Nurhaliza. Okay. Jadi pas itu kita ketemu cuma antar musisi, langsung ngobrol. Akunya sing curhat ke Kak Ade pas lagi putus cinta. Aku sing ngerungok Sing ngerekok. Ya udah deh. Aku sing ngerungok. Apa itu? Yang dengerin. Oh iya, let's go. Kamu yang curhat, aku sing curhat. Aku bilang aku sing ngerungok. Oke, iya. Nah, jadi udah langsung cerita-cerita. Akhirnya kita ada ref nih. Ref maksudnya chordsnya udah dari Kak Ade, liriknya dari aku pas cerita ke Kak Ade. Akhirnya jadi, terus langsung beberapa minggu gitu bikin jadi yuk project ini gitu akhirnya. Setelah pertemuan pertama. Alhamdulillah. Pas di situ. Saat itu juga. Iya. Terus kita masing-masing sibuk, tapi jalan Tuhan itu sangat cantik. Langsung kita come up with a song, semoga saja, dan langsung aku take vokal pada bulan puasa kemarin. Kok secepat itu sih Aisyah? Kok secepat itu Kak Ade? Nah. Aku Jadi mungkin itu tadi. Solo, satunya berdarah Solo, satunya berdarah Jogja. Akhirnya di Jogja loh Mas Ade. Kami bertetangga Aisyah sebenarnya. Bertetangga iya. Di Jogja. Iya, cousin. Iya, neighborhood gitu. Wow. Slang. Kalau Gen Z gitu, Gen Z ya. Slang. Jadi kayak apa tuh?
secepat itu, soalnya menurut aku nggak ada di bucket list untuk 2025 untuk aku berkolaborasi sama artis-artis Indonesia. Ada juga aku beberapa lagu sama artis Indonesia dan termasuk Kak Ade Govinda, singer-songwriter, dan akhirnya Jalan Tuhan itu sangat cantik disusun untuk 2025. Akhirnya Tuhan bilang, "Oke, terjadilah lagu Semoga Saja yang baru banget keluar September." Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Adi, kok kita udah kenalan lama sebenarnya. Tapi kok saya nggak pernah ditawarin lagu. Ketemu Aisyah baru mungkin berapa jam langsung klik aja gitu. Aisyah, saya ngeliatin, saya ngasih lihat foto lama saya mungkin sama Kak Ade, sama Mas Ade. Di mana? Ini zaman itu mungkin masih Olive kalau malah bukan Domino. Serius, coba lihat. Iya Mas Ade. Oh, ini Domino ini. Domino ya? Ini JJ. Iya. Ini Aisyah. Ih, Kak Ade kayak anak-anak. Ya, Bang, masih anak-anak. Pretty child. Ade Govinda. Kok bisa langsung klik Mas Ade? Enggak, jadi memang kalau Aisyah ya sebenarnya jujur aja udah ada di radarku lah ya, pasti penyanyi Malaysia yang bagus, yang ya bisa cipta lagu juga, dan kabarnya dia punya stage act bagus. Oke. Tuh. Itu dari mana Mas Ade? Mantaunya dari mana? Ya dari medsos, dari mana-mana lah, gampang lah ya zaman sekarang. Oke. Dan akhirnya ya itu kita ketemu di studio, kebetulan ada gitar, ada keyboard, jadinya ya udah langsung Aisyah, aku udah nada bagus nih ya. Sesimpel itu sebenarnya, dan langsung jadi 40 menit lah ya. Nadanya itu saat itu ketemu. Iya, nada di jalan sebenarnya. Oke. Di jalan pas sebelum menuju ke ketemu, situ. tapi udah janjian sama dia ya? Iya, udah janjian. Oke. Nah, pas jalan ketemu aku kayak tiba-tiba nemu nada, terus aku rekam. Kayak masih ada kok rekamannya. Ya udah, dari situ langsung genjreng-genjreng, dia curhat. Jadi. Saya ingatku Mas Ade tuh kalau nawarin penyanyi lain nih, dari tabungannya gitu, buka lemari, mau nggak nih? Bagus sih ingatannya. Lah kayak gitu Mas Ade. Iya. Ini kok tiba-tiba? Ya metodenya lain aja. Oke. Jadi ya itu benar banget. Jadi aku memang komposer yang membuat lagu atas mostly ceritaku, atau ya pokoknya memang udah bank lagu biasanya, kayak kalau penyanyi suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya biasanya udah enggak. Tapi kalau pas ini metodenya agak beda sih. Memang mau bikin bareng aja. Gitu. Jadi rezeki ya Aisyah ya. Alhamdulillah. Ketemu berapa jam langsung dapat aja ya lagunya. 2 jam gitu kayaknya. Iya, Malah beberapa 2 jam jam, ya. langsung Istimewa terjadi. Mungkin karena based on true story juga betul. ya. Terus emang ya Tuhan mengizinkan aja untuk kolaborasi ini terjadi. Jadi senang banget. Itu memang lagi patah hati ceritanya. Semi patah hati ada toh, semi patah hati. Semi patah hati itu gantung sebenarnya. Iya, ngegantung Bagus gitu. tuh buat judul lagu, Semi Patah Hati. Semi, iya, daripada semi Pasti semi. nggak ada tuh judul lagi. Nggak ada kan? Semi patah hati. Bagus, aku Semi patah hati. Jadi putus enggak, putus enggak, nyambung move juga on. belum ya? Tapi move on juga enggak mau. Move on ya. Gamon. Gamon ya. Gamon ya, gak move on jadi ya. pada saat itu. Jadi alhamdulillah Kak Ade juga cukup besar namanya di ranah arena industri musik Malaysia. Jadi aku langsung mengatakan iya, insya Allah berjalan lancar. Mengatakan iya. Terjadilah Semoga Saja. Judulnya Semoga Saja itu menceritakan tentang semoga dia baik-baik saja dan kita baik-baik saja. Semoga Allah yang menentukan perjalanan kita ke depannya nanti. Kayaknya kok kalau dari liriknya masih ngarep Aisyah. Tapi ngarep itu di Malaysia ada nggak bahasa berharap. ngarep? Berharap, masih berharap lah. Harapan itu ada, tapi kan waktu berjalan ya Allah pasti punya planningnya sendiri. Jadi kita hanya bisa berkata-kata melewati lirik. Ya selebihnya mungkin kita doa aja yang baik-baik. Betul sekali. Iya kan? Semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa gimana ketika bisa menyanyikan? Sebelumnya pernah nggak nulis lagu kayak galau? Lagu-lagu ciptaan sendiri maksudnya. Iya. Sebelum-sebelumnya Wood gitu misalnya. Nah, ketipung raya itu sendiri itu. Itu bersama teman baikku Aziz Harun. Brunei ya itu ya. Dari Brunei itu. Aku bisa dengar orang ngobrol dari sini. Telingaku tajam sekali. Lagi ngobrolin apa tuh gitu kan. Jadi sama Aziz Harun. Jadi kerja sama dia lagu Lebaran. Terus kita pun akhirnya tahun ini juga punya ada beberapa kolaborasi sama Nadif juga sebelumnya. Dan akhirnya sama Kak Ade Govinda. Aziz Harun juga ngefans sama Kak Ade tahu. Salam ya.
Oke, boleh. Follow aja. Aku sih. Aku bilang salah. Jadi itu lagu-lagu sebelumnya juga ditulis sendiri. Aku mencoba tulis sendiri. Masih banyak perjalanan harus dipelajari dalam penulisan lagu, tapi pelan-pelan coba. Melupakan. Jadi rasanya lebih plong apa gimana kalau bikin lagu sendiri, menyanyikan lirik yang ya paling nggak kita ikut andil gitu. Rasanya seperti bercerita ke tembok gitu. Ngerti nggak? Ya, Maksudnya paham. bercerita ke tembok, temboknya adalah tempat biang kita untuk menceritakan tentang hal-hal kita yang kita nggak mau cerita ke orang melewati lirik gitu. Jadi si tembok ini adalah saksi bahwa kita itu pernah putus cinta, pernah apa, dan diterjemahkan ke lirik. Jadi rasanya lebih lega aja bercerita. Cuman kan kita kan mau bercerita juga, kita nggak boleh setransparan kayak taruh namanya, Iya. peristiwanya. Mungkin Betul, lebih ke ini kayaknya pengalamannya yang orang lain bisa relate gitu aja sih. Berarti sekarang semakin terbiasa ya bikin lirik sendiri ya. Iya, kadang-kadang lagi di toilet datang tuh ya kan, Kak Ade Iya. juga gitu kan. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul di toilet, bahkan lagi manggung juga tiba-tiba. Iya, kadang. Aku suka gini kayak ayo teman-teman yang nonton kan, aku bikin lagu ya, coba kasih satu kata gitu kan. Contoh satu katanya buku, Ya, udah ya. nulis gitu-gitu. Jadi sekalian belajar juga pas manggung, belajar gitu. Seru sih. Aisyah karena ada Govinda kemudian pengen mencoba industri musik di Indonesia atau memang sudah, karena tadi bilang nggak terencana ya. Betul. Ya ini tantangan buat Aisyah. Betul. Challenge. Jadi Kalau di Malaysia barangkali udah populer lah. wah. Apalagi setelah wajahnya muncul di salah satu billboard di Times Square sekarang. Masya Allah. Itu masih kecil banget itu. Masih kecil. Masih kecil. Sekarang juga kecil. Jadi alhamdulillah tantangannya nggak terlalu banyak karena sudah diberikan rezeki, aku masih bisa berbahasa Indonesia, masih bisa tahu culture Indonesia overall, dan banyak teman-teman Indonesia juga, mama juga orang Indonesia. Jadi jalannya itu alhamdulillah Allah memudahkan jalannya, tapi untuk stay di industri musik Indonesia mungkin lebih ke balance aja, Malaysia dan Indonesia sama-sama. Dan kalau ada rezeki lain mungkin di Brunei atau di mana-mana, amin. Dan hebatnya tuh zaman sekarang kita sudah ada social media ya, jadi semakin mudah untuk kita menerobosi dan datang di negara-negara lain melewati medium social media dari lagu kita. Mas Ade kemarin kan pernah bikinin lagu untuk Dato Siti Nurhaliza. Kemudian rame banget masing-masing Eri Zakri. Eri Zakri itu terakhir kesini sama Mas Ade ya, Aisyah. Itu baru landing tuh di Soekarno Hatta, kemudian digas mobilnya langsung ke Palmerah. Masya Allah, luar biasa. itu kakakku tuh hebat sekali, baru menang loh ABPBH. Baru menjuarai ABP. Artis Kak terpopuler. Erni tuh salah satu idola aku di Malaysia. Orangnya sangat humble, sangat talented, sangat membumi, dan kayaknya kita sebagai orang Malaysia sangat bangga mempunyai seorang Erni Zakri. Setelah ini Malaysia bangga punya Aisyah Retno. Insya Allah saya pelan-pelan kayu. Ya. Retno itu Jawa banget loh namanya. Iya ya. Kalau di Sunda tuh Retna mungkin ya namanya. Jadi kalau O kan udah Jawa banget ya Bu ya. Jawa banget. Nah itu tadi balik Mas Ade, sebelumnya Siti Nurhaliza, kemudian Eri Zakri, hari ini dengan Aisyah Retno. Malaysia banget memang. Meskipun tidak pernah diduga ya, tidak pernah direncanakan. Mulai terhubung nih sama industri musik Malaysia, sama penyanyi-penyanyi Malaysia. Memang mengarah ke sana Mas Ade. Secara personal sebenarnya kebetulan juga sih. Sebenarnya awalnya juga awalnya banget tuh gara-gara hal hebat sih sebenarnya. 2022 ya, alhamdulillah lagu itu booming di Malaysia. Itu setelah Erni Zakri? Enggak, sebelumnya malah. Bukan, maksudnya sempat dinyanyikan ulang sama. Iya, Govinda dulu kan. Terus Govinda. booming di Malaysia, terus akhirnya kita bikin yang Malaysian version sama Erni Zakri. Ya udah dari situ udah kayak ya jalannya aja. Dan apa ya? Sangat menikmati, sangat happy juga bisa sama Aisyah Retno, sama Dato Siti, sama Erni. Tahun depan ada lagi sama Erni juga.
Tapi sebenarnya musik kan karena bahasanya sama, jadi Oke, lebih mudah ya. sebenarnya yang hampir nggak ada beda sih sebenarnya. Aku bikin lagu hari-hari aja, maksudnya bikin lagu buat rilis di Indonesia aja. Bedanya penyanyinya orang Malaysia, itu aja sih sebenarnya. Tapi soal lirik itu kan pasti beda ya, Aisyah ya. Ada nggak Bahasanya. misalnya kemarin waktu bikin Semoga Saja itu bahasanya kata per katanya pasti ada yang berbeda gitu Mas Ade. Aisyah maunya Iya. kayak apa misalnya? Itu di Malaysia beda dengan Indonesia beda. Tapi untungnya dia bisa bahasa Indonesia, jadi enak. Ya. Nah, artinya nurut aja berarti Aisyah dengan apa yang sudah dibikin Mas Ade. Karena alhamdulillah kita memang proses pembikinan lagunya memang sama-sama ya, from A to Z. Yes. Jadi so far nggak ada problem ya, Betul. nggak ada Oke. percanggahan ide apa-apa. Karena emang pas udah dikasih tahu topiknya tentang Semoga Saja, kita udah bisa mengembangkan, membiakkan itu lirik-liriknya tentang apa, dan aku juga belajar banyak dari Kak Ade. Mungkin Kak Ade juga ada sharing ilmu sama aku, jadi smooth aja sih Ya, ya, betul alhamdulillah. Nggak minta dibikinin versi Malaysia aja dong, pakai bahasa Malaysia gitu. Nah itu lucunya karena Malaysia sama Indonesia tuh we share the same language, Iya, jadi jadi kalau mau sama aja ya. translate juga Nggak jauh beda kurang, ya. nggak jauh beda. Betul, Mungkin Semoga Saja English version ya. Ya, Ya. mungkin. Atau Jawa version. Ya. Can Pintar also. version. Bintaro version. Ya, why not? God. Jadi setelah masuk industri musik Indonesia, apa yang Aisyah lihat gitu? Setelah bisa rilis Dia lagu di Indonesia. baru ini tapi ke media ya? Enggak ya? Udah pernah ya? Udah pernah 2023. Musik Indonesia itu overall industrinya sangat indah dan unik. Karena dengan populasi yang Indonesia ada, genre yang berbeda-beda yang banyak semacam mana yang kita tidak dengar pun diterima banyak oleh orang Bener. ramai di Indonesia. Agak berbeda dengan Malaysia. Malaysia memang khasnya dengan lagu genre ballad, kayak strong ballad, kayak Amy Search, kalau tahu Amy Search. Yes, betul. Terus kita ada Ella, terus kita Siti Nurhaliza for example gitu. Jadi genre-genre yang berbeda di Malaysia itu diterima tapi tidak seintens di sini. Oke. Dan waktu aku turun di sini aku melihat wah, genre yang berbeda-beda diterima, tapi juga kita namanya pendengar galau. Aku melihat juga statistiknya pasti lagu-lagu galau lebih mendunia ya Kak Ade. Betul sekali. Makanya yang di samping aku ini hitsmaker of galau Lagu ya. ya, jadi Tapi begitu intinya. Govinda nggak pernah galau loh Mas Ade. Ya itu dia, karena memang konsep Govinda tuh udah jelas dari awal. Dia nggak mau nyari lagu galau. Oh oke. Memang udah konsep. Jadi aku sebenarnya nggak pernah bertabrakan sama Govinda. Oke. Banyak banget orang yang nanya, kok nggak dikasih ke Govinda lagunya gitu. Pasti. Padahal di Govinda tuh tidak ada problem sama sekali, karena memang dari awal bikin udah. Kalau Govinda tuh liriknya yang laki-laki kepedean gitu loh, kayak ngedeketin dua cewek, kayak terus kalau lagu balladnya lagu positif, hal hebat kan Iya, oke, betul, lagu betul. cinta. Mereka nggak mau lagu patah hati aja. Memang udah konsep dari awal bikin bandnya udah kayak gitu. Jadi Mas Ade punya ini ya, punya apa ya? Punya relnya masing-masing, ada ininya lah. Kalau Konsep itu keuntungan buat aku sebenarnya. Jadi lagu-lagu ballad patah hatiku bisa aku kasih ke orang, aku bisa produce orang gitu. kalau patah hati ke orang lain, kalau yang di luar itu bisa ke Govinda. Iya, Jadi dan liriknya kayak tuh beda, udah stylenya sebenarnya kayak siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian, itu kan udah iya pokoknya lirik yang sok-sok tengil gitu biasanya. Jadi apa? Pembedanya udah jelas lah Iya, ya. betul sekali. Kalau galau pokoknya kasih penyanyi lain lah. Iya. Jangan-jangan yang di lemari juga patah hati semua. Mas Ade masih merasakan itu? Kok bisa bikin lagu itu gitu? Bisa, kan pencipta lagu itu kan Nggak tinggal harus merasakan sendiri ya? tinggal kalau enggak di memorinya dipanggil lagi kan bisa. Oke. Iya dong, ya kan? Ya. Jadi pencipta lagu tuh menurutku adalah pekerjaan atau suatu Tanggung. profesi yang sebenarnya lagu itu diciptakan cuman dia dan Tuhan yang tahu buat siapanya, ya kan? Benar. Betul. Sebenarnya. Sebenarnya iya ya, benar. Jadi itu pinter-pinternya kita mengolah memori atau dari baca buku atau nonton film atau lihat medsos. Sekarang gampang banget lihat medsos, aku mah sering banget dapat ide. Oh, Kayak lagu oke. Liodra Kalau Bosan itu
True ceritanya adalah itu ada orang pakai baju cewek. Kalau bosan jangan ngilang. Iya, Sebenarnya betul. kayak gitu. Tulisan itu. Bahkan Kayak aku gitu izin ke orangnya, kamu beli bajunya di mana? Aku bikin buat lucu-lucuan. Aku bikin lagu ya. Oh. Kalau kamu bosan jangan menghilang. Kalau kamu bosan kamu bisa bilang. Itu dari medsos. Iya, Aku lihat. iya. Oke. Ya gitulah Luar ceritanya. biasa. Jadi Itu, bisa dari mana-mana iya, aja. bakat tuh. Sama kayak komedian. Tiba-tiba dia melucu tapi menurut dia sebenarnya biasa aja, Iya, tapi iya, menurut orang lain kan lucu kan. Iya. Bener-bener. Aisyah, melihat lagumu muncul sudah rilis di Indonesia. Di Indonesia kan banyak banget penyanyi baru barangkali. Betul, iya. Meskipun sekarang orang bisa rilis lagu, bisa memproduksi lagu Betul sekali. sendiri. Kamu memposisikan dirimu ada di mana hari ini? Yakinkah kamu bahwa Ade Govinda lagunya kolaborasi dengan Ade Govinda itu bisa ngasih jalan untuk tetap eksis di Amin. musik Indonesia? Wah, insya Allah. Aku selamanya tadi waktu ditanyakan yang soal pertama, aku adalah si penimba ilmu, si suka belajar sampai akhir hayatku. Aku mau belajar. Jadi kalau ada orang bilang, Aishratno kamu udah keren, kamu udah bisa ini, enggak, masih lagi banyak. Karena Allah tuh menurunkan ilmu untuk kita belajar. Dan aku mungkin dikasih kurniaan sama Allah untuk kita itu belajar melewati penulisan lagu, penghayatan lagu dari segi seni seperti ini ya. Jadi menurut aku melabelkan diri aku si tukang suka belajar, masih jauh perjalanan, walaupun Allah sudah memberikan rezeki ini itu masih tetap banyak. Dan juga kan tadi menekankan tentang populasi. Betul. Artis-artis banyak kan. Aku juga gitu, aku juga sama. Jadi kalau aku tidak pernah merasa aku ini sudah senior, tidak pernah aku junior juga tidak pernah merasa, tapi aku masih merasa kayak banyak yang harus kupelajari. Contohnya kalau notasi, kalau do re mi fa sol la ti do gitu, ada kan C sharp, D sharp gitu. Jadi banyak lagi yang krucil-krucilnya itu belajar, dan termasuk aku belajar tuh dari kolaborasi ini membikin aku belajar bahwa kolaborasi antar dua Nusantara itu se-interesting itu. Apatah lagi aku seperti kembali ke second hometown mama, kan orang asli Indonesia ya. Jadi banyak, walaupun mama dulu juga pernah di dalam industri musik Indonesia, tetapi kan generasinya sudah berbeda sekarang. Kita udah ada social media, lawannya sama social media sekarang loh untuk promosi, marketing dan everything. Jadi kita tuh nggak berkompetitif antar artis yang eksis, tapi antar marketing di social media, gimana yang paling eksis, paling konsisten. Betul. Itu sih menurut aku. Dan yang kedua, menurut aku yang soalan kedua tadi, menurut aku insya Allah ini menjadi penata trademark untuk aku memulai karir lagi di Indonesia, mungkin berkenal-kenalan sama musisi lain, sama kakak-kakak untuk media seperti kakak, berkenal-kenalan dan menggilap lagi pembelajaran aku di dalam industri musik ini yang sangat interesting. Karena kita kan nggak punya pakem ya menurut aku di industri musik. Harus pakemnya itu nggak ada gitu. Jadi aku lulusnya tidak dalam musik, aku lulusan ekonomi, jadi sangat berbeda gitu kan. Kok tiba-tiba aku kesini, tapi kan namanya jalan Allah sangat lucu ya. Jadi pas aku belajar, I think experience dan jam terbang sangat penting sih. Karena menurut aku kan juga aku pernah dengar ya, musisi ini dianggap cuman pengen bikin musik, cuman pengen nyanyi, nggak punya education. That is so wrong. Karena coba berada di tempat kita harus punya edukasi yang tinggi, harus punya konsistensi yang tinggi, karena tidak mudah untuk menjadi musisi seperti di tempat Kak Ade Govinda atau siapapun yang sekarang lagi ada. Dan education sangat penting untuk kita PR seperti ini juga sangat penting. Jadi menurut aku ya jangan pernah menyepelekan anak-anak musisi, itu aja sih. Bahwa lagu itu Aishratno bikin lagu dengan Ade Govinda, rilis selesai. Tapi kemudian kan hari ini katanya musisi itu nggak cuma nyanyi di depan, di atas panggung, di depan penonton, tapi juga bisa jadi konten kreator. Bagaimana mengenalkan produk yang kita nyanyikan itu, yang
ternyata itu nggak gampang gitu. Iya, tidak mudah. Dulu aku juga sempat underestimate sebelum aku masuk ke Betul. ranah musik industri. Aku pikir kerjaan aku bakal akan Gampang nyanyi, ya? nyanyi, Oke. nyanyi, passion aku nyanyi. Tetapi masya Allah, jalannya tidak mudah. Betul. Kita sekarang ada social media berdepan sama yang namanya net to the T to the Zen, ya kan? Netizen gitu. Hati harus kuat, Yap. mental, physical harus kuat. Ya. Jadi itu sih menurut aku, belajar dari situ. Ya, karena menurut aku di industri lain, industri engineering lain, mungkin nggak ada semua orang yang bisa punya mental sekuat kita. Apalagi kalau kita lihat Hollywood Betul, artis betul. yang di luar sana, gimana coba kalau diejek dan apa gitu. Jadi banyak sih sistem-sistem di musik industri yang aku juga along the way belajar, termasuk bersama Kak Ade Govinda. Interesting sih. Jadi ini titik awal ya, titik awal untuk Insya Allah. makin biar nggak di permukaan ya, biar Iya. tenggelam gitu sampai iya sampai dasar, jadi kita tahu industri musik Indonesia kayak apa. Karena gitu. music business itu sangat interesting Betul, ya betul. Kak Ade ya. Banyak sih music business. Jadi Aisyah Ratno ini Sobat TK, dugaannya bisa nyanyi karena dari mamanya, Iya. Bu Retno Bu Jan Retno. Aryani ya. Jan Retno Aryani, Aryani. ibu saya namanya juga Aryani. Oh iya. Kalau di Malaysia itu brand kerudung. Oh Aryani. Iya. Terus kalau Ariana Grande. kalau kembarannya yang itu Ariana Grande. Jadi katanya memang bener penyanyi keroncong mama ya. Iya, mama. Sampai sekarang juga. Oh, sampai Aku sekarang kalau masih? masuk ajang kompetisi ya bu gurunya mama. Oh, Tapi sering berantem kenapa? karena kan aku Gen Z. Bukan karena beda lagu ya. Mama maunya keroncong, kamu bukan gitu. Enggak, justru aku dengan keberadaan mama aku jadi interested in traditional. Oke. Aku jadi mengaplikasikan tradisionalisme yang mamaku punya ke fashion, ke musik. Aku jadi suka menyelitkan apa-apa wes mau ada Jawonya. Nah, iya. Padahal nyanyi keroncong itu juga nggak gampang katanya. Betul, Lebih susah aku malahan ya. iya benar. Pasti aku pun belajar dengan mamaku. Aku pasti banyak nggak benernya, tapi mamaku sabar. Iya, keroncong. Mas Ade ngelihat Aisyah Ratno yang Ya. mulai perlahan menancapkan kakinya di industri musik Indonesia. Apa sih sebenarnya wejangan kayak Pak D udah ngasih nasihat ke ponakannya itu. Apa ya? Ya konsisten aja sih, komit terus promo yang konsisten tuh paling penting kalau aku. Promo yang gimana ya? Promo tuh sebenarnya banyak cara kan ya. Tapi banyak orang tuh capek dengan dia bilang 2-3 bulan lagu nggak naik udah nyerah. Menurutku itu salah banget sih. Justru memang harus bagaimanapun caranya kamu harus mengenalkan lagumu itu ke orang lain. Jadi Sesimpel itu sebenarnya. Betul. pokoknya terus aja ya. Mau orang lain ngomong apa ya bodo Iya, amat lah ya. Gitu. Tapi Aisyah Ratno ini kan hanya satu dari ribuan barangkali ya Mas Ade. Ya. Penyanyi yang Ya, muncul betul. Ya, di ya. industri. Nah, ada ini nggak apa ya? Barangkali masukan itu selain ya komit itu tadi bahwa lagu dirilis itu kan titik awal, nggak ada rumusannya juga. Iya, Kemudian betul, lagumu akan populer gitu loh. Apa ya? Sama berkarya dari hati sih menurutku itu penting. Wih, Iya beneran bikin Bener. lagu dari hati itu ikhlas. nggak semua orang juga menulis lagu begitu gitu. Apalagi zaman AI, zaman Iya. aku lihat tuh orang ada yang bikin beda-beda sih orang, tapi ada juga orang kadang yang bikin tuh dari beat dulu gitu-gitu kan. Ya cara dia begitu, tapi maksudku adalah memang intinya itu harus dikerjain manusia dulu. Dan konsisten ya Mas Ade ya. Ya. Bahwa konsisten itu ya nggak mudah juga ya. Betul. Bahwa kalau punya banyak lagu kemudian nggak naik gitu ya Aisyah ya. Kok biasa aja ya. Terus kita jadi ngedrop beban. Iya, iya, Terus kita iya. malas bikin lagu lagi, bikin Jangan karya. kayak gitu. Nah, iya. Iya.
kayaknya konsisten aja, karena kapan lagi kita akan berada di umur kita yang sekarang Betul. dengan Apalagi yang balik lagi ya. Iya. Oke. Jadi ya musik itu tadi, musik kan nggak ada pakemnya ya. Jadi kita sendiri yang mencari pakemnya. Betul. Kayak Kak Ade pasti edukasi untuk nulis lagu juga nggak ada dari mana-mana, Benar, dari benar. experience sendiri sih. Iya. Jadi itu interesting sih musik industri karena nggak ada rumusnya. Iya betul. Sama kayak film itu tadi, film di Indonesia itu kan umurnya ini Ya. tayang di bioskop hari Kamis. Hmm. Terus kalau banyak penontonnya Jumat, Sabtu, Minggu mungkin masih ada di layar bioskop. Mm-mm. Tapi ketika hari pertama tayang nggak ada penontonnya, selesai. Jumat, Sabtu, Minggu, bye-bye. Mungkin udah nggak ada lagi di bioskop. Kalau Di lagu Indonesia begitu. masih lebih enak sebenarnya, masih lebih tiba-tiba 2 tahun lagi booming bisa. Masih Yeah, ada we ya. never Ya, know. betul. Kalau film hanya ke OTT kan setelah larinya itu ke bedanya. Aisyah cukup dengan, mudah-mudahan sih enggak ya. Setelah semoga saja pasti ada karya berikutnya. Insya Allah ada, kalau ada orang yang mematahkan hati saya lagi, ayo. Kok malah mematahkan Semoga ada hati harus judulnya. Enggak. Jadi nggak harus patah hati kan kalau Iya. kata Mas Ade untuk bikin lagu galau tapi kan. saya itu sepanjang Lebih baik pada hati lah. tapi lebih baik ya, karena emang sepanjang aku bergelar anak seni yang menulis lagu, experience aku kalau lagunya itu jatuhnya galau lebih encer idenya. Tapi kalau untuk happy pas Belum lagi ya? maksudnya banyak kosakata lain yang kita bisa ganti, maksudnya ada beberapa akar-akar perkataan yang bisa digonta-ganti. Jadi kalau senang bahagia contohnya ya, kalau sedih kan ya sedih aja gitu. Oke. Jadi ya gitu, emang kayaknya ya naluri manusia kalau sedih pasti ada banyak yang mau dihumbar. Itu aja sih Bang. Tapi nggak resolusi untuk 2026. Insya Allah musiknya lebih ceria lagi. Tapi why not nggak sih galau ya? Maksudnya tetap setia di galau dulu gitu ya. For now karena aku punya beberapa yang memang kusimpan, emang topiknya sekitar seperti semoga saja. Ada nggak EP berikutnya atau syukur-syukur album? Insya Allah, karena aku tahun ini alhamdulillah Udah punya EP 2 ya? iya, jadi ini tuh EP part 1 yang akan di-join sama album yang part 2 di 2026. Tinggal beberapa lagu lagi. Judul albumku pun agak sedih, Rehabilitasi. Yang EP yang kedua kalau nggak salah Rehab juga. Rehab. Rehab. Jadi rehab tuh re.hab. Sekarang makin panjang nih. Rehabilitasi. Tidak gitu, rehabilitasi, tapi itu cuman hyperbola ya, cuma metafora. Aku tidak menjalani proses rehabilitasi. Tenang. Kalau di Indonesia udah lari ke arah sana kalau rehabilitasi kan. Ada juga media-media di Malaysia. Lah Aisyah menjalankan proses rehabilitasi kan? Tidak, itu cuman perumpamaan aja. Makanya aku taruh ri.hab. Jadi penandanya itu ya. Penandanya itu. Tapi kalau rehabilitasi kan ada titiknya lagi ya itu rehabilitasi. Enggak sih, dia tuh kayak ri.hab bawahnya rehabilitasi. Oke. Gitu Jadi lagu ini akan masuk ke, mudah-mudahan ya Kak Ade ya. For now sih seru aja lagu ini menjadi single karena bisa lebih fokus. Karena juga apa tuh kenapa aku decide untuk lagu ini nggak terlalu ada di album, karena lagu ini sendiri judulnya udah stand alone sendiri sih. Dan ini kolaborasi yang menurut aku personally cukup besar. Jadi kita biarkan single sendiri dulu. Oke. Mas Ade tadi pengen cerita itu. Jadi ketika kesibukanmu sekarang nggak hanya memproduce penyanyi Malaysia, penyanyi Indonesia juga, band juga, Govinda masih jalan, sekarang ada Kiribili, bahkan Mas Ade kan baru jadi bapak nih, statusnya berubah jadi bapak. Tambah sibuk gitu Mas Ade banget. Nah, bagi waktu itu terus piye ya Mas Ade? Iya. Tahu. Jalanin aja sih. Ya memang. Ya musik manajernya ya. Manajernya tiba-tiba dia tahu. Kok ada ini. Tapi ya intinya kan ya gitu, aku mengerjakan sesuatu harus fokus. Jadi insya Allah kepegang semua lah. Dengan Kiribili gimana ceritanya tuh? Oh ya, Kiribili ya karena aku Kiribili itu dibikin karena
aku suka banget The Beatles. Oke, makanya di akun Instagramnya ada tulisan apa? Tribute. Ya, To tribute. The Beatles, ya. Memang kita nggak bawain lagu Lain. selain The Beatles, Oke. dan ketemulah dengan Iqbal Tobing yang mana salah satu drummer terbaik Indonesia sekarang lah ya. Dia juga suka sama The Beatles sekali. Rafli, The Bannery, Rafli, Diki apalagi ya, Diki Iya, udah tribute to Beatles betul. sekalian. Jadi kita membuat band yang Beatles tapi dengan style kita. Jadi mostly tribute to Beatles itu kan plug dengan Beatles. Kalau kita enggak, kita riff-riffnya tetap ada tapi stylenya tuh udah ku rubah rata-rata lebih ngerok sedikit. Jadi dengan style kita, dan kabar baiknya adalah Kiri Billy itu, ini manajemen gue aja belum tahu tuh. Sini. Kiri Billy nanti insya Allah tanggal 2 Agustus mewakili Indonesia menjadi band International Beatles Week di Liverpool. Aku belum pernah cerita ini dimanapun loh nih, baru di sini. Ini supporternya Lazio ke Liverpool. Jadi nanti kita main di Cavern Club, yang mana itu klub tempat The Beatles lahir. Oke, luar biasa. Semoga lancar. Itu kurasinya gimana kok bisa? Ini band baru ujung-ujung ke arah gitu. Ya gitu, mimpinya harus langsung. Masya Kalau aku Allah. selalu gitu, aku suka Beatles, mentoknya di mana? Berarti Liverpool kalau sebagai band, karena aku udah pernah kayak Beirut, aku udah pernah ke New York tempat Lennon ditembak, apalagi yang belum aku main di Cavern Club. Sebenarnya band ini dibentuk untuk aku main di sana. Oh, jadi tawaran itu udah ada duluan. Enggak, aku tahu ada event itu. Oh, oke. Jadi aku harus membentuk band yang keren Oke. dalam waktu singkat. Baru akhirnya si Cavern Club-nya juga ngelihat ada band ini, oke. dan kita alhamdulillah lolos dari Indonesia, mewakili Indonesia nanti. Itu kemarin kurasi personelnya memang harus The Beatles banget apa? Iya, harus The Beatles dan harus yang keren. Jadi di panggungnya sangat memang kita jualan stage act ya, maksudnya Oke. dengan dan aransemen yang ya pokoknya beda aja lah. Orang nonton Kiri Billy itu hidup gitu, yang bisa gua bilang itu sih. Mantap. Aisyah ngelihat Ade Govida kan pasti sebelum kolaborasi kan udah tahu lah track recordnya beliau ya. Ngelihat musisi kayak Ade Govida kayak apa, Aisyah Retno? Wah, seorang Atau jangan-jangan idolanya Mama nih? jadi sahabat mama jadi sekarang Iya. ya. Menurut aku adalah salah satu figura yang kita bisa bilang inspirasi untuk generasi kita sekarang, karena itu tadi multitasker, orang Inggris bilang kan, multitasker seorang Ade Nurulyanto ini. Jadi menurut aku ya of course kita bisa memfokuskan dalam musik, tapi at the same time harus cari backup plan. Yang maksudnya Betul, bukan berarti musik itu tidak baik untuk masa depan, sangat baik. Itu Betul. bisa dipegang sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Cuman kalau bisa, selagi kita bisa multitask ya kan, punya backup plan seperti Kak Ade contoh yang sangat baik. Tapi Aisyah juga gitu, dia banyak ngelakuin apapun kan. Dia juga bikin lagu, dia juga banyaklah dia konten kreator. Jadi menurutku memang harus gitu sih. Harus Ya, gitu. Acting juga bisa. Iya. Sedikit nih. Sering kan acting dalam hubungan? Acting. Ada hubungan. Iya, aku jadi cowoknya di dalam hubungan. Itu sering. Mas Ade terakhir melihat potensinya Aisyah Retno Ya. di industri musik Indonesia. Oke, mamanya dari Indonesia, Ya. tapi besar di Malaysia. Ya, menurutku lebih gampang karena dia ada darah Indonesia juga kan, dan menurutku tinggal tunggu waktu aja sih kalau kayak Aisyah gini, apalagi aksennya dia udah Indonesia banget. Oke. Jadi Gitu aja sih. untuk nembus industri musik Indonesia sebenarnya lebih mudah ya. Iya betul. Meskipun tantangannya juga nggak Ya gampang. pasti Iya, kan, di Indonesia banyak sekali kan musisi Ah. kan. Jadi ya itu kalau menurutku kita tuh harus ada bukan target tapi tetap harus ada ambisi, itu makanya harus kan. Yap. Walaupun kita tahu saingan atau kolamnya nih besar Ah, sekali, betul, tapi betul. kan harus dicoba gitu sih. Ambisius in a good way. Yes. Mudah-mudahan nanti lagunya booming ya. Amin ya Amin, Allah. terima kasih atas Biar doanya kakak. semakin semangat berkarya di Yes. musik Terima Indonesia. kasih. Bisa bikin lagu lagi buat Indonesia. Syukur- Di Indonesia sih. Syukur-syukur nanti stay di Indonesia, pulang ke Solo. Aduh, boleh. Aku mah ya, Bu, ya. aman kalau boleh membawa. Aku mah aman kalau Jadi- boleh membawa 40 kucingku. Itu jadi ya syaratnya banyak Bu, berat ini bawa syaratnya ini sebagai
koleksi kucing sampai 40 di rumah di Kuala Lumpur ya. Di Kuala Di Lumpur. Lumpur 40 kucing. Iya. Tapi kata Bu Retno, Aisyah hanya menernakkan kucing yang ngurus tetap ibu. Begitulah. Tadi ibu ngomong Solo, jadi saya inget ini Bu, baru saja atlet kami Indonesia, Iya. atlet kita Basral Gaito namanya, itu mendapatkan medali emas SEA di Games. skateboard di Oh, SEA Games Masya di Allah. Thailand. Menariknya ketika jadi rame karena yang pertama kali meluk justru adalah official dari Malaysia. Apa namanya, itu yang kemudian jadi apa ya, media sosial heboh karena official dari Malaysia pertama kali berlari dan memeluk si Basral Gaito ini. Jadi serumpunnya Ya, itu. serumpun ya, jadi mudah-mudahan ditunggu karya berikutnya, Amin, ditunggu amin. albumnya. Terima Ya. kasih Kak. Aisyah nggak berhenti di semoga saja, Insya mudah-mudahan nanti juga sama Mas Ade Ya. berjodoh di lagu berikutnya. Amin, amin, amin. Amin ya, semoga Dan, semoga amin insya Sobat Allah. Ika, mudah-mudahan obrolan kami tadi memberikan inspirasi buat Sobat WK. Insya Allah. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih Mas Ade Nurulyanto. Ya, terima Mas Ade kasih, Gudinda dan sama-sama. Aisyah Retno. Iya. Tetap sehat juga. Ditunggu Amin, ada amin, berikutnya. amin. Terima kasih Sobat WK. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.